setelah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum oleh di Batu Tulis dan itu ditujukan kepada Mas Ganjar Pranowo, maka coba lihat, bayangkan sehari sebelum Lebaran, Mbak Audrey. Apakah itu suatu kebetulan? Apakah sebagai kepala negara katakan beliau tidak mempunyai satu kebebasan untuk datang atau tidak datang? Kalau dikatakan sebagai kader, beliau bisa saja menyatakan untuk tidak bersama-sama karena beliau harus menjalankan tugas negara. Jadi ini menurut saya kenapa belum satu suara? Karena Presiden Jokowi sendiri juga belum satu suara berkaitan dengan kemana arah dukungan relawan Jokowi di 2024. Kan Pak Jokowi sendiri tidak hanya ke Ganjar, tapi juga memberikan beberapa sinyalemen mendukung Prabowo. Nah, itu yang kemudian membuat relawan Jokowi akhirnya juga mengambil keputusan yang mendua, karena memang Presiden Jokowi juga belum memberikan arahan tunggal berkaitan dengan kemana mereka akan melabuhkan suara di 2024. Jadi kalau kita lihat di sini memang sebetulnya secara bottom up sudah terbaca dari rentetan peristiwa, kan bukan hanya sekarang lewat musrah, rentetan peristiwa kode-kode endorsement yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Yang kedua, tafsir dari pemilih Jokowi mengenai orang yang dianggap paling menyerupai beliau, entah itu dari sisi komunikasi, gaya kepemimpinan, visi misi, track record, memang terbaca sekali mayoritas dominan kepada Ganjar Pranowo. Arah dukungan, tendensi arah dukungan Pak Jokowi itu menguat memang kedua figur capres, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Apalagi kepada Mas Ganjar, sama-sama partainya sama, di PD Perjuangan seterusnya dengan Pak Prabowo punya kedekatan. Nah, dari dua hal inilah saya membaca bahwa posisi politik Pak Jokowi itu semakin terbaca, semakin bisa dibaca artinya. Tentu banyak, tidak hanya dari hasil musrah, bagaimana komunikasi beliau, bagaimana partai, bagaimana kemarin mengumpulkan partai-partai dalam koalisi yang tidak mengundang Nasdem. Nah, itu kalau benangnya diuraikan, itu semakin memperkuat konfirmasi itu. 457 organisasi relawan perkuat dukungan terhadap Ganjar Pranowo. DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP membentuk Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau TKRPP 2024. Pembentukan tim relawan tersebut untuk mendukung pencalonan Ganjar sebagai capres dalam kontestasi politik tahun depan. Ketua TKRPP PDIP yakni Ahmad Basarah mengatakan, ratusan organisasi relawan telah mendaftarkan diri sebagai bagian dari tim koordinasi relawan pemenangan Ganjar sejak dibentuk pada tanggal 27 April 2023. Berdasarkan data pendaftaran organ relawan yang masuk ke database TKRPP, pertanggal 11 Mei 2023, pukul 17 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 457 organ relawan, kata Basarah dalam konferensi pers di Sekretariat TKRPP 2024 PDIP Jakarta Pusat pada Jumat 12 Mei. Basarah menuturkan jumlah tersebut masih akan terus bertambah, sebab dukungan tak hanya datang dari organisasi relawan pendukung yang muncul usai Ganjar diumumkan sebagai capres. Menurutnya, dukungan juga akan datang dari kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi yang akan bertransformasi mendukung Ganjar. Pendaftaran relawan masih akan dibuka hingga Oktober 2023. Untuk terus menampung aspirasi masyarakat untuk membentuk organ-organ relawan pendukung Ganjar dan calon wakil presiden, TKRPP PD Perjuangan akan terus membuka pendaftaran di tempat yang telah kami sediakan sampai tanggal 28 Oktober 2023, tuturnya. Lebih lanjut, ujar Basarah, TKRPP akan melakukan pendataan, fasilitasi, dan mendukung komunikasi berbagai pihak yang terkait, mulai dari antar partai pengusung dan relawan, antar organisasi relawan, maupun antar organisasi relawan dengan pasangan Capres-Cawapres. Hal ini untuk memastikan agar semua elemen partai dan pengusung Ganjar dan cawapresnya bergerak dan bekerja secara bergotong royong serta efektif, ucap Basarah.
Basarah menambahkan TKRPP PDP nantinya akan bergabung ke dalam struktur tim kampanye nasional apabila Cawapres Ganjar pada Pilpres 2024 telah resmi diumumkan. Sebelumnya 21 April lalu, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Soal Cawapres, dia mengklaim telah mengantongi 10 nama. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan pembicaraan tentang Cawapres berlangsung selama 3 jam. Pembahasan figur-figur yang ada sudah mengerucut ke 10 nama. Pada saat bertemu dengan P3, Ibu Megawati juga telah menyebutkan adanya 10 bakal calon wakil presiden, ucap Hasto di GBK Jakarta pada Senin 8 Mei. Hasto menyebut PDIP telah akan melihat kerjasama partai politik sebagai faktor penting, dalihnya agar tujuan kemenangan bisa terwujud. Tidak bisa mungkiri bakal calon presiden dan wakil presiden memerlukan dukungan 50% plus 1 suara, ujar Hasto.